Inilah rumah cagar budaya yang diapakan oleh pemerintah Kota Padang, dan menggiturkan ada beberapa buah truk yang parkir agak terhalang melihatnya secara utuh. Tapi pada prinsipnya ini rumah ini di zaman Belanda dulu kala ini, tapi mohon maaf sebahagian tidak terawat karena yang punyanya besar kemungkinan ya zaman ekonomi susah sekarang, salah satunya. Yang mana tahu dia nanti akan memperbaiki rumah cagar budaya. Ini sambungan dari rumah cagar budaya. Kami berada di Kota Gadang. Ini tertulis ini Surasumpu Pasar-Gadang, Majelis Taklim dan PTQ Jalan Tasamudi nomor 1 Padang, Sekretariat IKES, Ikatan Keluarga Sumpu Padang. Baik, Cung, saya ingin melanjutkan pertanyaan, yaitu pertanyaan apa istimewanya Khatib Sulaiman ini? Banyak Pak istimewa Khatib Sulaiman ini. Ya, pertama, Khatib Sulaiman ini tahun 1931 menggagas berdirinya tim Panduan Indonesia Muslim bersama Leon Salim, Mahyudin Tone, dan lain-lain. Bayangkan sangat beraninya Khatib Sulaiman ini menulis dan menyebut kata Indonesia di depan kolonial Belanda yang masih berkuasa. Mungkin kata Indonesia tersebut merupakan kali pertama diucapkan di Hindia Belanda waktu itu. Nah, ini yang istimewanya Khatib Sulaiman. Yang kedua, Khatib Sulaiman ini sangat berani memasukkan perempuan sebagai penggerak di kepanduannya. Mungkin yang pertama kali disebar untuk gerakan kepanduan yang ada perempuan. Karena di Minangkabau adalah tabu seorang perempuan dilibatkan dalam struktur pergerakan. Yang ketiga, Khatib Sulaiman ini menolak subsidi dari penjajah Belanda untuk sekolah Merapi Institut yang didirikannya. Demikian, Pak. Oke, Cung. Pertanyaan selanjutnya, apa korelasinya keterkaitan Khatib Sulaiman dengan Surasumpu ini? Apa keterkaitannya, Cung? Betul, Pak. Khatib Sulaiman ini orang surau, tapi hobinya banyak. Di antaranya memainkan biola, sehingga beliau diberi tugas kerja untuk mengisi musik film bisu waktu itu. Sebab dulu zaman Belanda itu film ini semuanya film bisu, tidak ada musiknya. Maka dipakailah Khatib Sulaiman ini. Akibat dia bekerja di bioskop tengah malam, maka dia pulang tentu larut malam. Akhirnya dia tidur, mengaji dan latihan silat di Surasumpu ini. Oke, Cung. Apa perbedaannya? Apa perbedaan jalan hidup Syekh Abdul Hamid Hakim yang sama-sama tinggal bersama orang tua masing-masing di Pasar-Gadang ini? Kalau Khatib Sulaiman di Pasar-Gadang yang kita ketahui itu 23 tahun sampai dia nikah pertamanya. Kemudian ya, Khatib Sulaiman ini tadi dikatakan mempunyai hobi main biola, dan dia tinggal bersama orang tuanya, sehingga dia Surasumpu ini adalah kayak rumah beliau lah gitu. Ini yang perbedaan jalan hidupnya dengan Khatib Sulaiman. Tetapi kalau yang Syekh Abdul Hamid Hakim ini, dia hanya di SD saja.
SD Nah, saja. kemudian dia langsung bergelut dengan dunia pendidikan setelah menimba ilmu agama di kota-kota lain. Kalau Khatib Sleman istimewa dia mempunyai orang tua asuh di di Pasagadang ini di waktu orang tua dia menjadi pahit akibat perang dunia yang pertama. Jadi dia diasuh oleh kawan dari ayah dia, yaitu Inyi Basa Bandaro. Inyi Basa Bandaro ini dia seorang nasionalis dan agamis. Jadi dari sanalah terbangun karakter Khatib Sleman ini yang mencintai pergerakan. Gitu, Pak. Oke. Dengan bergelutnya, maksudnya begini, Cu. Pertanyaan saya selanjutnya, dengan bergelutnya Syekh Abdul Hamid Hakim ini di dunia pendidikan, apa penghargaan yang beliau terima selama ini untuk Abdul Hamid Hakim ini, Cu? Yang saya tahu, Cu. Karena beliau banyak menuliskan buku bahasa Arab yang dipakai masyarakat, maka Menteri Agama waktu itu, yaitu Bapak Fakih Usman, memberikan apresiasi kepada Syekh ini. Begitu pula dari Pemkot Padang Panjang memberi nama jalan dengan nama Jalan Abdul Hamid Hakim, yaitu jalan di depan perguruan Padang Panjang. Banyak penghargaan beliau. Istimewanya beliau ini di zaman dulu orang belajar agama, tulis baca bahasa Arab ini langsung pergi ke Mekah. Ya. Tapi kalau beliau enggak, karena cerdasnya putra Sumpu ini, beliau belajar di Ranah Minang saja. Tetapi dia bisa menulis buku pelajaran yang dipakai untuk madrasah-madrasah. Demikian, Pak.